Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan telah menuntun dan menolong kami. Karena Tuhan telah mengerjakan banyak hal kepada kami. Karena Tuhan telah memberikan kesempatan yang baru. Maka dipuji ditinggikanlah nama Tuhan. Saatnya kami akan datang dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 146 ayat yang ke-10. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Dalam perjalanan hidup kita, ada orang-orang yang begitu konsen dengan lingkungan atau sekitarnya. Semisal ketika Abram dipanggil oleh Tuhan. Sebelumnya dia adalah orang yang begitu dikendalikan, dikuasai oleh budaya. Karena memang keluarganya adalah penyembah-penyembah berhala. Lingkungan di mana dia ada, lingkungan di mana dia tinggal adalah sebuah bangsa yang sebenarnya begitu memilukan hati Tuhan. Nuh adalah seorang hamba Tuhan yang begitu hidup takut akan Allah. Meskipun di dalam lingkungannya, di dalam dunia yang dia hadapi adalah dunia yang penuh dengan kejahatan. Tetapi Nuh tidak menjadi sama dengan prinsip-prinsip orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Nuh berusaha sedemikian rupa untuk menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya tempat dia menyembah, tempat dia berlindung. Demikian kalau kita belajar tentang kisah perjalanan hidup daripada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, tetapi dikelilingi oleh orang-orang yang tidak setuju dengannya. Dikelilingi oleh pihak-pihak, oleh orang-orang yang hidupnya fasik. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong atas hidupnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Tuhan itu berdiri sebagai penguasa, sebagai Raja satu-satunya dan selama-lamanya. Kerajaannya tidak pernah berhenti. Kekuasaannya tidak pernah runtuh. Keberadaan Raja Allah itu sendiri tidak diakhiri oleh waktu. Kerajaannya selama-lamanya. Inilah yang dimaksud oleh pemazmur, Tuhan itu sebagai Raja karena dialah satu-satunya tempat pertolongan. Maka diharapkan kepada semua orang untuk menjadikan Tuhan itu sebagai penguasa. Tuhan sebagai Raja satu-satunya atas kehidupan. Karenanya Bapak Ibu Saudara,
Benarlah apabila kita menjadikan Tuhan itu sebagai raja atas hidup kita, raja yang berdaulat atas hidup kita, maka kita akan menikmati pemeliharaan daripadanya. Karenanya Bapak Ibu Saudara, tidak ada sesuatu pun yang dapat membuat kita aman bertahan dengan baik kecuali di dalam Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai Raja satu-satunya atas hidup kita, yang menguasai, yang mengendalikan hidup kita, sehingga hidup kita akan terpelihara olehnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.